Oke, selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang proses-proses biologi yang ada pada sel. Nah, untuk topik yang kita bahas nanti ada tiga, yaitu transport membran, sintesis protein, dan reproduksi sel. Ya, kita langsung ke transport membran dulu. Jadi, transport membran, pada transport yang melalui membran di sini adalah proses perpindahan molekul. Nah, untuk proses perpindahan molekul itu ada dua macam, yaitu disebut dengan transport aktif dan pasif. Nah, untuk yang pasif itu perpindahan molekulnya tidak memerlukan energi dan arahnya searah dengan gradien konsentrasi. Kalau kita melihat gambar, jadi ada transport pasif itu ada proses difusi dan difusi yang terfasilitasi. Kita lihat molekulnya berpindah dari yang warna biru ke warna krem. Terus kemudian searah dengan gradien konsentrasi. Maksudnya searah itu molekul yang ada pada sebelah kiri itu jumlahnya lebih banyak dibandingkan yang sebelah kanan. Nah, sehingga dia searah dengan gradien konsentrasi. Perpindahannya dari molekul yang konsentrasinya tinggi ke arah molekul yang konsentrasinya rendah. Nah, itu searah dengan gradien konsentrasi dan transportnya adalah transport pasif. Sementara yang gambar yang bawah kita lihat, jadi di sini ada transport aktif. Nah, transport aktif itu perpindahannya melawan gradien konsentrasi. Jadi dari tempat yang jumlah molekulnya sedikit ke tempat yang jumlah molekulnya besar. Kalau kita analogkan seperti kita berenang melawan arus. Ketika kita berenang melawan arus itu maka diperlukan energi. Nah, dalam transport membran ini, dalam sistem transport ini diperlukan juga energi untuk melawan gradien konsentrasi. Nah, seperti apa bentuknya kita lihat di sini untuk yang transport pasif tanpa energi ya. Jadi ada simple difusi sederhana. Maksudnya difusi sederhana ya dia hanya berpindah begitu saja. Terus ada difusi terfasilitasi, facilitated diffusion. Kalau difusi terfasilitasi ini dia memerlukan fasilitas. Nah, fasilitasnya dalam hal ini adalah protein yang ada pada membran. Jadi proteinnya berfungsi sebagai pintu untuk masuknya molekul-molekul yang melakukan proses difusi. Nah, berdasarkan jenis proteinnya di sini ada protein yang spesifik atau khusus untuk molekul tertentu dan ada juga protein yang fungsinya untuk masuk air. Nah, ini. Jadi kalau kita lihat semua tidak memerlukan energi. Arahnya searah dengan gradien konsentrasi dari konsentrasi yang jumlahnya molekulnya lebih banyak menuju ke tempat yang jumlah molekulnya lebih rendah. Nah, yang selanjutnya proses difusi selanjutnya di sini salah ya yang bisa kita lihat adalah osmosis. Osmosis itu sebenarnya juga proses difusi. Hanya yang berpindah adalah molekul air. Ingat, proses difusi hanya yang berpindah molekul air. Nah, ketika sel hewan atau sel tumbuhan itu ada pada kondisi lingkungan dengan kepekatan yang berbeda, maka dampaknya juga akan berbeda. Kita lihat di sini sel hewan atau sel tumbuhan ketika dalam kondisi isotonik, mereka berarti berada pada lingkungan yang sesuai. Iso itu sama, tonik itu kondisi kepekatan cairan. Jadi kalau misalnya isotonik berarti kepekatan cairan di luar dan di dalam sel itu sama. Kita lihat yang kiri, bagaimana jika sel itu berada dalam kondisi yang hipertonik. Nah, hipertonik berarti kondisi lingkungan berada dalam kepekatan cairan yang lebih tinggi daripada dalam sel. Nah, dampaknya ada. Kalau pada sel hewan dia akan mengalami krenasi atau pengerutan, mengkerut selnya. Sedangkan pada tumbuhan
dia mengalami plasmolisis. Plasmolisis itu membran plasmanya lepas. Jadi membran plasma itu kondisi semula itu dia melekat pada dinding sel. Nah, ketika terjadi plasmolisis maka karena selnya mengkerut, tetapi dia punya dinding sel, maka membran selnya saja yang mengkerut sehingga terjadi istilah plasmolisis. Nah, itu dalam kondisi hipertonik. Bagaimana jika dalam kondisi hipotonik? Ketika kondisi lingkungannya, cairannya lebih encer. Nah, yang kalau pada sel hewan, ketika hal ini dibiarkan terus-menerus, yang terjadi adalah hemolisis. Jadi maksudnya hemolisis itu selnya itu pecah. Jadi selnya pecah. Kenapa pecah? Karena sel-sel yang ada pada sel hewan itu menggembung. Tentunya kenapa kok menggembung? Karena ada proses osmosis, yaitu airnya berpindah dari lingkungan ke dalam sel. Kalau dalam kondisi hipertonik tadi, air dalam sel itu keluar sehingga selnya mengkerut. Nah, ini kebalikannya kalau pada hipotonik, sel-selnya kemasukan air sehingga dampaknya dia akan mengembung dan kemudian pecah. Itu pada sel hewan, sedangkan pada sel tumbuhan yang terjadi adalah dia mengalami turgid, jadi menggembung selnya. Kalau kita amati di bawah mikroskop itu selnya kelihatan menggembung besar-besar. Baik, selanjutnya kita bahas tentang transport aktif. Nah, di sini transport aktif contohnya adalah pompa NaK atau sodium potasium. Kita lihat di sini yang utama kita perhatikan adalah bagaimana ATP itu diperlukan, terus kemudian arah. Sodium atau Na+, pada transport aktif di sini, dia arahnya keluar dari sel. Sementara kita lihat di situ Na di luar sel itu lebih banyak, sementara di dalam lebih sedikit. Nah, tetapi dia dalam kasus transport aktif ini dia akan melawan gradien konsentrasi, jadi ke arah luar natriumnya. Sedangkan potasiumnya akan masuk. Nah, proses masuk atau keluarnya natrium dan kalium, Na dan K, ini terjadi dengan bantuan ATP atau dengan bantuan energi. Nah, ini transfer aktifnya. Contoh yang lain dari transfer aktif adalah ada endositosis, ada eksositosis. Jadi kalau endositosis itu bagaimana suatu zat atau molekul itu masuk ke dalam sel. Kalau eksositosis dia keluar sel. Nah, contohnya ada fagositosis, pinositosis. Kalau fagositosis dan pinositosis itu dibedakan berdasarkan molekulnya. Kalau fagositosis molekulnya padat. Jadi yang masuk itu padat, sedangkan kalau pinositosis itu yang masuk dalam bentuk cairan biasanya. Nah, ada juga endositosis yang diperantai reseptor. Jadi ini khusus. Jadi yang masuk adalah molekul-molekul tertentu karena dia diperantarai oleh reseptor atau diseleksi oleh reseptor. Oke. Selanjutnya kita bahas tentang sintesis protein. Untuk sintesis protein di sini penting karena protein itu merupakan komponen yang utama atau kalau menurut saya sangat penting sekali bagi kehidupan makhluk hidup. Saya contohkan misalnya struktur membran. Struktur membran itu harus ada proteinnya. Kemudian hormon untuk regulasi sel itu juga bahan dasarnya adalah protein. Enzim untuk proses metabolisme bahan dasarnya adalah protein. Nah, kalau sekarang yang sedang booming itu adalah antibodi. Dalam situasi pandemi, antibodi sangat penting. Nah, antibodi sendiri bahan dasarnya adalah protein. Karena itulah protein menurut saya sangat penting. Kita perlu tahu bagaimana proses pembentukan dari protein itu sendiri. Jadi yang utama, protein itu prosesnya ada dua yang utama, yaitu proses transkripsi dan proses translasi. Kalau transkripsi itu bagaimana menerjemahkan kode yang ada pada
DNA. DNA dalam inti sel itu diterjemahkan menjadi sebuah RNA. Itu transkripsi. Selanjutnya, setelah kode itu diterjemahkan, dia akan ditranslate atau diterjemahkan lagi menjadi bentuk protein. Nah, namanya adalah translasi. Nah, kita lihat proses transkripsi. Jadi proses transkripsi itu sendiri terjadi di dalam inti sel. Jadi cetakan dari protein itu ada pada DNA. Nah, kemudian DNA itu nanti akan ditranskripsi menjadi RNA messenger. Ditranskripsi menjadi RNA messenger. Oleh siapa? Diperankan oleh yang namanya RNA polimerase. Setelah menjadi RNA messenger, selanjutnya RNA messenger tersebut akan dibawa keluar dari inti sel. Kemana? Dibawa ke dalam sitoplasma. Nah, dia akan menuju pada ribosom. Nah, ini yang warna coklat itu adalah ribosom. Ribosom ada dua, ada subunit kecil, subunit besar. Nah, tugasnya ribosom di sini kalau kita belajar tentang organel sel kemarin kan fungsinya untuk mensintesis protein. Nah, iya betul, untuk mensintesis protein, atau istilah lainnya disebut dengan menggabungkan asam amino. Jadi protein itu komponen-komponennya adalah asam amino. Jadi asam amino digabungkan dengan asam amino yang lain sehingga membentuk yang namanya protein. Nah, ribosom fungsinya di situ. Tapi bukan berarti ribosom itu dia bisa serta-merta membentuk protein begitu saja, tidak. Tapi protein yang dihasilkan oleh ribosom itu dikode oleh RNA messenger. Nah, RNA messenger tadi kan pada proses transkripsi dibentuk di dalam inti sel. Sehingga protein-protein yang dihasilkan itu akan sesuai dengan kode-kode yang telah tersimpan pada DNA. Yaitu ini proses translasi. Ini proses translasi penggabungan asam amino yang terjadi pada ribosom. Nah, ribosom tempatnya ada di sitoplasma, ada juga yang menempel pada retikulum endoplasma. Nah, jadi ini prosesnya secara umum sintesis protein kita lihat ada 8 tahap di situ. Silakan nanti dicoba dibaca, dicermati ya. Dicermati proses-prosesnya seperti apa. Harapannya nanti kita bisa tahu proses sintesis protein itu yang seperti apa. Jadi intinya ada proses transkripsi, ada proses translasi, cetakannya DNA, yang menyampaikan pesan adalah RNA, sementara nanti produknya adalah protein. Sementara protein gabungan dari asam-asam amino. Yang terakhir, tema yang terakhir kita bahas yaitu reproduksi sel. Jadi menurut Rudolf Virchow, sel itu berasal dari sel yang sebelumnya. Karena sel berasal dari sel yang sebelumnya, maka istilahnya ini disebut dengan reproduksi sel. Nah, untuk reproduksi sel kita lihat nanti ada 3 sebenarnya untuk reproduksi sel, yaitu ada amitosis, mitosis, dan meiosis. Kalau amitosis itu pembelahan biner, jadi 1 menjadi 2 begitu saja. Ini biasanya sel-sel prokariotik, contohnya misalnya ada bakteri, terus ada alga hijau biru. Nah, dia melakukan pembelahan biner dari 1 sel menjadi 2 sel. Sementara kalau pada sel eukariotik nanti ada kita kenal pembelahan secara mitosis dan pembelahan secara meiosis. Nah, kita lihat bedanya dulu ya. Jadi pembelahan mitosis sama meiosis. Kalau pembelahan mitosis itu tahapannya ada profase, metafase, anafase, telofase. Sedangkan kalau meiosis itu ada 2 tingkat. Jadi ada meiosis 1 dan meiosis 2. Nah, pada meiosis 1 itu terjadi pembelahan, ada fase, profase, metafase, anafase, telofase. Dan pada meiosis kedua itu juga sama, prosesnya ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Jadi ada 2 kali pembelahan.
Tempatnya kalau mitosis itu terjadi pada sel somatik atau sel tubuh. Sedangkan meiosis itu pada organ kelamin. Nah, di sini lebih tepatnya pada proses pembentukan sel kelamin. Nanti kita cek, kita bahas. Terus anak yang dihasilkan ada 2 sel anak kalau mitosis, sedangkan pembelahan meiosis seperti kita lihat karena ada 2 tingkat, maka anak yang dihasilkan ada 4. Nah, yang utama untuk jumlah kromosom untuk sel anakan pada pembelahan mitosis itu sama dengan sel induk. Sedangkan kalau pembelahan meiosis itu setengah dari sel induk. Jadi kalau sel induknya 2N, sel induknya 2N atau diploid, pada pembelahan mitosis anaknya juga tetap diploid. Sedangkan pada meiosis kalau induknya 2N, maka anaknya nanti kromosomnya adalah haploid atau 1N. Nah, ini tahapan-tahapannya ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Nanti untuk kegiatan hari ini kalian diminta untuk mencoba mencari ciri-ciri. Saya contohkan satu saja ya. Dari gambar yang ada ini kita lihat pada tahap profase itu kromatin, benang-benang kromatin memendek, menebal, membentuk kromosom. Jadi warna biru tua itu saya tunjukkan dulu sebentar. Nah, yang ini. Nah, itu inti sel. Inti sel, nah di dalamnya ada kromatin. Kromatin memendek, menebal, membentuk kromosom, dan kromosom menduplikasi diri membentuk kromatid. Terus kemudian yang mengelilingi atau inti itu membran, punya membran. Nah, membran intinya mulai menghilang. Membran inti mulai menghilang. Jadi kalau misalnya membran inti ini, nah ini yang saya tunjuk itu. Itu membran inti. Itu mulai menghilang. Terus selanjutnya ini yang saya tunjuk ini. Nah, itu adalah sentriol. Sentriol bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Nah, ini profase. Yang lain nanti bisa kita coba cari kita browsing, kita cari ciri-cirinya seperti apa. Seperti metafase contohnya lagi adalah kromatid berjajar pada bidang ekuator. Nah, ini seperti apa kita pahami. Oke, selanjutnya untuk fase pembelahan saya rasa bisa kita pahami. Nah, ini pembelahan mitosisnya. Pembelahan mitosis. Jadi ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Contohnya kalau pembelahan mitosis ada di jaringan meristem, jaringan yang selalu aktif membelah. Tumbuhan itu terus tumbuh, terus tinggi, bertambah panjang, bertambah panjang, bertambah panjang karena adanya aktivitas pembelahan sel. Nah, pembelahan yang terjadi pada proses pertumbuhan itu adalah pembelahan mitosis. Ada lagi contoh tempat terjadinya pembelahan mitosis itu pada regenerasi. Seperti misalnya kalau kita pernah tergores atau terluka. Nah, ketika terluka itu ada proses penyembuhan. Nah, jadi pada proses penyembuhan itu lukanya seperti menutup kembali. Nah, bagaimana luka yang semula terbuka menjadi menutup? Tentunya di situ ada proses pembelahan sel yang di sekitar tempat yang terluka itu. Jadi sel-selnya membelah, terus kemudian sampai akhirnya menutup luka. Nah, itu disebut dengan proses regenerasi dan pembelahannya adalah pembelahan mitosis. Selanjutnya untuk meiosis, nah di sini prosesnya panjang ya, ada 2 tingkat, ada meiosis 1, meiosis 2. Untuk meiosis 1 ada profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Terus selanjutnya dihasilkan 2 sel anak. Nah, dari 2 sel anak dia akan membelah lagi menuju ke meiosis ke-2. Jadi ada profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2 sampai akhirnya dihasilkan 4 sel anak. Nah, contoh dari pembelahan meiosis itu adalah pada proses pembentukan sel gamet atau gametogenesis. Kalau pada hewan gametogenesisnya itu proses spermatogenesis dan oogenesis. Kalau pada tumbuhan itu ada mikrosporogenesis dan megasporogenesis. Kita lihat satu-satu. Jadi pembentukan sel sperma atau gametogenesis yang pertama adalah spermatogenesis. Ini tempatnya ada di
testis. Saya tunjukkan, nah di sini ini testis. Terus kemudian di dalam testis itu ada saluran berkelok-kelok namanya tubulus seminiferus. Nah itu tubulus seminiferus kalau kita ambil satu, nah jadi seperti ini. Terus di mana tempatnya proses pembentukan sel sperma? Nah pembentukan sel sperma itu terjadi pada tubulus seminiferus dalam kotak ini. Itu kotak itu kalau kita perbesar, nah jadi di situ ada proses pembentukan spermatogenesis. Jadi arahnya dari tepi ke dalam. Nah ini proses pembentukan sel sperma. Terus kemudian kita lihat bagaimana tahapannya. Oh, ini tahapannya ada yang di sebelah gambar paling kanan ini. Jadi untuk sel induk dari sperma, sel induk sperma yang sebelum membelah itu namanya adalah spermatogonium. Nah, kemudian dari spermatogonium itu dia akan membelah menjadi spermatosit primer. Saya tunjukkan gambarnya. Nah, ini spermatogonium. Spermatogonium itu bisa membelah secara mitosis, bisa juga membelah secara meiosis. Kalau mitosis dia memperbanyak diri. Sedangkan kalau meiosis dia nanti akan berdiferensiasi menjadi sel sperma. Oke, saya lanjutkan. Jadi itu spermatogonium, kemudian di sini ada spermatosit primer. Nah, ini spermatosit primer. Spermatosit primer pada meiosis pertama dia akan menjadi spermatosit sekunder. Nah, ini spermatosit sekunder. Terus kemudian spermatosit sekunder nanti akan membelah lagi mengalami meiosis kedua menjadi spermatid. Setelah itu spermatid berdiferensiasi menjadi sel sperma. Nah, ini tahapan-tahapannya ada di situ. Nanti kalian bisa mencari gambar yang lebih detail lagi. Selanjutnya kita lihat untuk oogenesis. Untuk oogenesis tempat terjadinya pada ovarium. Nah, ini gambar ovariumnya ada di sini. Ini adalah ovarium. Nah, pada oogenesis ini ada yang unik. Kalau tadi pada spermatogenesis itu dari satu sel induk itu bisa menjadi 4 sel anak yang semuanya aktif. Pada oogenesis di sini dari satu sel induk itu hanya satu yang aktif. Jadi hanya ini saja yang aktif. Ovum ini yang aktif. Sementara yang lain, nah ini tidak aktif. Tiganya tidak aktif atau mengalami kerusakan, degenerasi. Nah, kita lihat yang pertama, jadi ada oogonium. Ini oogonium, terus kemudian ada oosit primer. Ini oosit primer. Terus kemudian nanti ada dari oosit primer dia akan mengalami pembelahan meiosis ke-1 menjadi oosit sekunder. Ini oosit sekunder. Dan yang satunya adalah disebut dengan badan polar. Badan polar. Kalau badan polar itu tidak aktif dia. Dia mengalami degenerasi atau tidak fungsional. Sementara yang fungsional adalah oosit yang sekunder. Nah, dari oosit sekunder kemudian dia nanti akan mengalami pembelahan meiosis kedua menjadi ootit. Nah, saya hapus dulu di sini. Nah, ini ootit ini. Nah, ootit selanjutnya dia akan mengalami pendewasaan menjadi ovum. Jadi kalau pada oogenesis ini sekali lagi yang fungsional hanya satu, sedangkan bagaimana yang 3? Nah, yang 3 di sini mengalami degenerasi. Nah, ini spermatogenesis dan oogenesis ini pembentukan gamet yang ada pada hewan. Selanjutnya kalau pada tumbuhan relatif sama, hanya perbedaannya nanti pada saat setelah
terbentuk mikrosporotit atau mikrospora. Nah, ada mikrospora atau tetrat itu, kemudian dia mengalami karyokinesis. Ini mikrospora, kemudian dia mengalami karyokinesis. Karyokinesis pembelahan inti tanpa diikuti pembelahan selnya. Jadi hanya intinya saja yang membelah. Sampai akhirnya nanti pada hasil akhirnya satu mikrospora yang dewasa itu memiliki 3 inti, yaitu 2 inti nukleus sperma dan 1 inti saluran serbuk sari. Bagaimana untuk yang tumbuhan? Untuk yang tumbuhan pada megasporogenesis atau yang betina. Untuk yang mikrosporogenesis tadi yang terjadi pada jantan ya, pada sel kelamin jantan pada tumbuhan atau disebut dengan serbuk sari. Nah, biasanya kita mengenal dengan serbuk sari. Nah, kalau megasporogenesis pada yang ini pada tumbuhan yang betina, ini tempatnya pada bakal buah. Di sini yang ditekankan untuk proses meiosis 1 dan meiosis 2 relatif sama. Jadi ini meiosis 1, ini meiosis ke-2. Dari satu inti menjadi satu sel menjadi 2 sel. Bentar. Iya. Jadi satu satu sel menjadi 2 sel, kemudian dari 2 sel menjadi 4 sel megaspora. Nah, dari 4 sel megaspora itu sama seperti pada yang oogenesis tadi. Jadi 3 mengalami degenerasi, hanya 1 yang aktif. Selanjutnya dari 1 yang aktif tadi kemudian akan mengalami karyokinesis, pembelahan inti tanpa diikuti pembelahan sel. Jadi dari 1 inti menjadi 2 inti, 4 inti sampai akhirnya 8 inti. Nah, dari 8 inti kemudian nanti akan mengalami diferensiasi. Jadi diferensiasi menjadi yang namanya inti kandung lembaga sekunder yang ada di tengah. Di sini, yang saya beri tanda hijau itu adalah inti kandung lembaga sekunder. Terus kemudian ada nukleus sel telur. Nah, ini gambarnya. Tulisannya di situ, terus kemudian gambarnya ada di tengah itu yang sebelah kiri. Nah, ini yang saya beri tanda hijau itu. Terus kemudian ada sinergit. Sinergit itu yang mengapit sel telur. Jadi ada 1, 2, nah itu. Terus kemudian ada antipoda. Nah, ini antipoda, 3 itu antipoda. Nah, oke, anak-anak, ini adalah contoh dari megasporogenesis atau pembentukan sel gamet yang ada pada sel tumbuhan betina. Kalau mikrosporogenesis tadi pada yang betina, yang jantan. Kalau oogenesis ini pada sel hewan yang betina, sedangkan spermatogenesis adalah untuk pembentukan sel sperma pada sel hewan yang jantan. Nah, untuk kegiatan hari ini, setelah menyimak, silakan kalian coba mencari literatur, mencari referensi. Jadi ciri-ciri fase-fase pembelahan sel pada mitosis atau meiosis itu apa saja. Jadi profase, metafase, anafase, telofase. Masing-masing punya ciri-ciri. Nah, kira-kira ciri-cirinya apa? Terus yang kedua, tolong kalian buatlah tabel perbedaan antara spermatogenesis dan oogenesis. Dan dalam tabel itu tolong disertakan juga gambar skema. Jadi skemanya spermatogenesis dan oogenesis dilengkapi dengan keterangan. Jadi contohnya kalau pada spermatogenesis ada spermatogonium, ada spermatosit primer, spermatosit sekunder, spermatid, kemudian sel sperma. Nah, demikian anak untuk kegiatan belajar kita. Silahkan kalian melakukan kegiatan untuk memahami, dan ya jangan lupa untuk kegiatan yang harus dilakukan terkait dengan penjelasan fase-fase pembelahan dan juga tabel perbedaan antara
spermatogenesis. Saya akhiri, selamat pagi dan selamat belajar.